dalam kasih-Mu ku teduh. Yesus Tuhanku, dalam jiwaku selamatlah. Perjalananku hingga nanti aku tiba di rumah Bapa di surga. Pimpinlah langkahku, pegang tanganku Tuhan, hingga nanti aku tiba di rumah Bapa di surga. Pimpinlah langkahku, pegang tanganku Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun ayah dan ibu kami dapat melupakan kami. Namun Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, tidak pernah melupakan kami. Engkau telah memagari kami dengan kuasa-Mu sepanjang malam yang baru berlalu, sehingga kami dapat menikmati kelanjutan kehidupan kami pada hari ini, semuanya atas berkat kasih karunia dan anugerah Tuhan yang sangat besar bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon pengampunan daripada-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan. Hanya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni dan menguduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami ini. Terima kasih Bapa di surga, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami agar berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kesatuan yang indah di dalam Roh Kudus menaungi kita semua. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan, tetapi pada hari yang ke-7 mulailah pertempuran, dan pada suatu hari orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, Tuhan tidak dapat dibatasi oleh kuasa apapun.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu orang Israel berperang melawan orang Aram berpendapat bahwa Tuhan yang disembah, yang diimani oleh orang Israel itu hanya dapat hadir di atas gunung sahaja, tetapi tidak dapat hadir di lembah. Oleh karena itu, Tuhan membuktikan kepada orang Israel bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa di atas langit dan bumi. Dia adalah Tuhan di atas gunung dan lembah. Dia adalah Tuhan di atas segala musim di dalam kehidupan manusia. Dalam arti, tidak ada satu kuasa pun yang boleh membatasi kehadiran Tuhan dan kuasanya yang ajaib saat Dia bertindak di dalam kehidupan manusia, umat pilihannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini marilah kita belajar bersama-sama mengapa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh kuasa apapun di bawah kolong langit ini. Yang pertama, karena Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Di dalam kitab Mazmur 139 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 berkata, "Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kehadirannya meliputi seluruh alam semesta. Setiap pergerakan umat manusia tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita sebagai umat yang percaya, tidak ada yang dapat kita ragukan tentang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, baik di dalam maupun di luar. Apapun yang kita lalui, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Dengan kehadirannya sebagai Tuhan yang maha hadir, Ia mengambil alih saat Dia dipercayai untuk menolong di masa kita di dalam kesusahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita percaya dengan kehadirannya di dalam perjalanan hidup kita dari hari ke hari? Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Lalu yang kedua, mengapa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh kuasa apapun di bawah kolong langit ini? Karena Dia adalah pencipta dan penguasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai Tuhan pencipta, Ia aktif dan berkuasa. Secara aktif, Ia terlibat di dalam segala sesuatu, keadaan di dalam alam semesta. Artinya, Tuhan tidak melepaskan semua ciptaannya tanpa Ia memperhatikan keadaan atau situasi ciptaannya. Demikian juga dengan kita manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan, serupa dan segambar dengan Dia. Dia tidak hanya menciptakan kita seperti pribadinya, serupa dengan gambarnya, tanpa menjaga, tanpa memperhatikan, tanpa memperdulikan kita. Dia adalah Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Pada waktu orang Aram mengatakan Ia bukan Tuhan di lembah, Ia menunjukkan kehadirannya dengan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel, sehingga mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan pencipta dan juga Tuhan yang maha kuasa di atas ciptaannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dipikirkan oleh orang Aram tentang kehadiran dan kekuasaan Tuhan yang disembah oleh orang Israel itu adalah sesuatu kesalahan yang besar.
Sebab Tuhan yang disembah oleh orang Israel itu, Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang memiliki kekuatan. Dia adalah Tuhan pencipta langit, bumi, laut, serta isinya. Dia adalah Tuhan yang hadir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kisah pertempuran orang Israel dengan orang Aram ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa Tuhan menyatakan kuasa-Nya tidak terbatas oleh tempat ataupun kondisi. Jika Tuhan di pihak kita, tidak ada musuh yang dapat mengalahkan kita. Jika kita berada di dalam pemagaran Tuhan, iblis tidak dapat mendekati kita. Dia adalah Tuhan sumber kemenangan bagi orang-orang yang beriman, dan Dia adalah Tuhan yang menjadi pembela yang agung bagi orang yang sungguh bernaung di bawah kuasa-Nya. Setiap kali Tuhan menolong kita melewati tantangan hidup ini, itu adalah mengajar kita mengenal Dia sebagai Tuhan yang maha hadir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu janganlah kita meragukan kehadirannya di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Sebab sebagai Tuhan yang maha kuasa, di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita, Dia adalah pembela kita yang setia. Dia adalah Tuhan yang berkuasa menyelamatkan kita tepat pada waktunya. Sebab Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita, Allah yang maha kuasa. Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Benar Tuhan, bahwa firman-Mu itu adalah pelita dan terang bagi perjalanan hidup kami. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dibinasakan. Setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapat perlindungan daripada kuasa firman-Mu yang hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Bapa, kami menyerahkan seluruh anggota jemaat yang kami layani, baik yang berkeluarga, baik yang bujang, baik yang bekerja, baik yang mencari pekerjaan, baik yang tinggal di rumah, baik yang sedang menjalani usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sekalipun kami sebagai hamba manusia yang sangat terbatas untuk mendampingi mereka, Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Engkau adalah Tuhan yang maha hadir. Tuhan menyertai seluruh anggota jemaat, kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Sekalipun kami berjalan di tengah-tengah dunia yang menakutkan pada saat ini, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang selalu memperdulikan kami. Pada waktu kami merasa lemah, Tuhan Engkau menguatkan kami. Pada waktu kami berdepan dengan musuh-musuh yang tidak kelihatan, maka Tuhan Engkau telah memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga tidak lupa berdoa. Kami menyerahkan seluruh program gereja ke dalam tangan Tuhan, baik pelayanan yang kami lakukan di dalam, maupun pelayanan yang akan kami lakukan di luar gereja kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami percaya kami adalah manusia yang merencanakan semua rencana dan program ini. Namun kami sangat memerlukan kehadiran dan pertolongan-Mu ya Bapa, di dalam semua pelaksanaan, semua pelayanan dan program yang telah ditetapkan. Biarlah semuanya mendatangkan kehormatan, kemuliaan bagi nama-Mu, serta menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang kami layani. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga tidak lupa berdoa bagi orang yang sakit. Mari Tuhan Engkau tolong pimpin dimanapun mereka berada pada saat ini. Oleh kuasa bilur-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau memagari seisi keluarga kami.
Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, hari ini Tuhan Engkau menjadi gembala yang baik, yang menjadi kota benteng keselamatan bagi kami. Tuntunlah kami melewati pintu berkat yang Tuhan telah janjikan bagi kami pada hari ini. Dengan iman kami sambut semua berkat ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.